Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Randika dengan NIM 2315091002. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah diberikan. Yang pertama yaitu pengalaman hidup yang pernah saya alami berkaitan dengan renungan tersebut. Contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yaitu saat saya menjadi siswa di sekolah dasar, saya menghadapi kondisi di mana beberapa teman sekelas saya menawarkan untuk saling membantu dalam mencontek selama ujian. Meskipun hal tersebut menguntungkan bagi saya menolak hal tersebut karena saya menjunjung tinggi kejujuran dan integrasi. Sehingga saya memperoleh hasil ujian sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Yang kedua, penjelasan dan contoh tahap-tahap dari Astanga Yoga. Yang pertama yaitu ada yama atau penekanan moral. Ini mengacu pada prinsip-prinsip etika dan moralitas yang harus diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ahimsa atau tidak melakukan kekerasan. Yang kedua ada niyama atau disiplin diri. Ini berkaitan dengan praktik-praktik spiritual dan disiplin diri pribadi. Contohnya seperti sauca atau kebersihan. Yang ketiga ada asana atau posisi tubuh. Ini adalah praktik posisi tubuh atau gerakan fisik yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan dan keseimbangan. Contohnya seperti tadasana atau posisi berdiri tegak. Yang keempat ada pranayama atau pengendalian nafas. Ini melibatkan latihan pernapasan yang terkontrol untuk meningkatkan aliran energi dalam tubuh dan konsentrasi mental. Contohnya seperti nadi sodana atau pernapasan bergantian. Yang kelima ada pratyahara atau penarikan dari panca indera. Ini adalah proses menarik diri dari stimulus eksternal dan memusatkan perhatian ke dalam. Contohnya seperti menghilangkan gangguan sensorik selama meditasi. Yang keenam adalah dharana atau konsentrasi. Ini adalah fokus mental yang mendalam pada satu objek atau pikiran. Contohnya seperti meditasi pada lilin yang menyala. Yang ketujuh ada dhyana atau meditasi. Ini adalah keadaan kontemplasi yang mendalam atau meditasi yang stabil. Contohnya seperti meditasi yang mendalam tentang kehadiran diri. Yang kedelapan yaitu samadhi atau kesatuan. Ini adalah tahap tertinggi dalam yoga, di mana individu merasakan kesatuan yang mendalam dengan alam atau sang pencipta. Contohnya seperti pengalaman puncak dalam meditasi di mana batasan antara diri dan alam semesta itu terhapus. Soal yang ketiga, contoh mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran. Contohnya itu seperti menjaga kehormatan dalam hubungan, misalnya dengan tidak menyembunyikan hal-hal penting dari keluarga. Soal yang keempat, pengalaman hidup yang pernah saya alami berkaitan dengan renungan tersebut. Contoh pengalaman hidup yang pernah saya alami yaitu saat saya menjadi siswa di sekolah dasar, saya menghadapi kondisi di mana beberapa teman sekelas saya menawarkan untuk saling membantu dalam mencontek selama ujian. Meskipun hal tersebut menguntungkan bagi saya menolak hal tersebut karena saya sangat menjunjung kejujuran dan integrasi. Sehingga saya memperoleh hasil ujian sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Soal kelima itu tahap-tahap yang dijelaskan merupakan bagian dari persiapan sebelum meditasi. Berikut penjelasan dari masing-masing tahap tersebut. Yang pertama, membersihkan diri. Tahap ini penting untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental sebelum meditasi. Yang kedua, menyiapkan tempat duduk. Tahap ini memilih tempat yang nyaman untuk duduk adalah penting dalam meditasi. Yang ketiga, yaitu relaksasi. Sebelum memulai meditasi, penting untuk merilekskan tubuh dan pikiran. Dan yang keempat, yaitu pengucapan mantra. Pengucapan mantra salah satu cara untuk memusatkan pikiran dan mengarahkannya ke arah yang positif selama meditasi. Soal yang keenam, Awatara yang turun ke dunia dominan dari Dewa Wisnu.
hal tersebut karena perannya yang penting dalam melindungi, membimbing, dan menyelamatkan dunia dari kejahatan dan kekacauan. Soal yang ketujuh, hubungan antara yoga surya namaskar dan kasah pranayama dan rangkaian yoga surya namaskar. Hubungan surya namaskar dan kasah pranayama adalah bahwa keduanya bekerja secara sinergis untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental dan spiritual. Yoga surya namaskar adalah serangkaian gerakan yang terkoordinasi dengan pernapasan. Kasah pranayama atau latihan pernapasan yang terarah sangat penting dalam surya namaskar karena membantu dalam mengatur aliran energi dalam tubuh. Latihan pernapasan yang cocok untuk surya namaskar adalah Ujjayi Pranayama dan Nadi Sodhana. Surya namaskar adalah serangkaian gerak yang dirancang untuk memuja matahari, sumber kehidupan dan energi. Rangkaian gerak ini terdiri dari 12 posisi yang dilakukan secara berurutan dengan sinkronasi pernapasan. Rangkaian surya namaskar juga memiliki makna yang simbolis. Yang kedelapan, ide sayang widiwasa bersifat wiapi wiapaka atau ada di mana-mana. Kita dapat membuktikan keberadaan Tuhan yang ada di mana-mana seperti melalui keindahan alam semesta dan melalui tindakan-tindakan belas kasih dari sesama manusia. Soal yang kesembilan, mengembangkan kasih dengan mengikuti kebenaran dari hukum karma pala. Contohnya yaitu dengan menyebarkan kebaikan, dengan mengikuti kebenaran bahwa tindakan yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Misalnya dengan membantu sesama yang membutuhkan. Soal yang terakhir, yoga asanas itu penting untuk meditasi. Yoga asanas yaitu karena melalui praktik yoga asanas kita dapat mengalirkan energi dalam tubuh dengan lebih baik. Gerakan-gerakan yang dilakukan dalam yoga membantu membuka saluran energi atau nadis dan menghilangkan blokade sehingga energi dapat mengalir dengan lancar. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Om Santi 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 Om.